Oke, buat teman-teman ya, di sini saya kedatangan motor Yamaha Nuvo ya. Jadi keluhannya kalau pagi dia hidupnya susah ya. Kalau kalau pagi nih baru dihidupkan itu dia hidupnya susah ya. Di starter dia nggak mau, di sela dia nggak mau. Jadi menurut penuturan yang punya motor ini, dia harus buka filter. Setelah dibuka filter baru dia mau ya, baru dia mau hidup. Dan kalau sudah hidup, untuk kalau sudah panas ngidupinnya lagi itu gampang ya. Tapi kalau pagi ya dia berhenti lama ya, setengah jam atau 1 jam, itu untuk dihidupkannya lagi susah ya. Lalu saya mengecek daripada karbu Nuvo ini ya. Di sini kita lihat dia punya vakum sudah baret banyak ya, sudah kemakan banyak ya. Nah ini vakum karbu Nuvo ya, dia sudah baret banyak, dan saya sudah melakukan servis karbu ya. Jadi saya sudah bersihkan. Di sini nggak ada kemasukan air juga nggak ada, terus dia kotor juga nggak. Tetap di sini saya cek ya, saya analisa. Lalu di sini saya akan mengganti vakum karbu Nuvo ini dengan Xeon ya, dengan Yamaha Xeon. Nah, kita akan melakukan pengukuran dari jarum skepnya ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini kita akan melakukan pengukuran dari jarum skep Xeon ini ya. Kita akan cek ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita akan cek bagian top dia ya. Bagian top dia di sini sama ya, top lubang dia dengan top karet vakum dia di sini ya. Cuma di sini kalau kita lihat dia punya lubang pinggirnya itu lebih besar sedikit ya, lebih besar sedikit. Lalu kita akan melihat dari jarum skepnya ya. Nah ini punya Nuvo ya, ini punya Nuvo. Nah ini sudah baretannya sudah banyak ya, di bagian karbunya juga sudah ada baretan ya. Di sini sudah ada baretan, dan dia oblaknya juga banyak. Sini kita cek ya. Nah ini sudah masuk ya. Nah, dia di sini oblaknya banyak, bisa lihat ya. Nah, ini oblaknya jauh. Lalu di sini kita akan menggantinya dengan vakum Yamaha Xeon ya, dan saya juga belum tahu apakah bisa atau tidak ya. Kalau dilihat dari persamaannya sih bisa ya. Kalau dilihat dari persamaannya bisa. Lalu kita akan mengukur dari jarum skep ya, yang paling utama. Nah kita bisa lihat jarum skep dia nih belum kita pasang ya. Ketinggiannya dia agak lebih pendek sedikit dan agak lebih gemuk ya. Di sini dia agak lebih gemuk sedikit. Ntar kita akan ukur menggunakan sigmat ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita akan coba ukur menggunakan sigmat. Di sini dia berapa ini? 2. Kalau kita lihat di sini dia angkanya 2 milian ya. Ini 2 mili. Lalu di bagian sininya, di bagian tengahnya dia 2 mili kurang ya. Lalu ujungnya di sini 1 mili lebih ya, 1 mili lebih. Kita akan cek ujungnya di sini berapa. Di sini 1 mili lebih sedikit ya, lebih kurus ya ujungnya dia lebih kurus. Lalu bagian tengahnya lebih gemuk ya. Di sini bagian tengahnya dia sudah 2 mili ya, 2 mili ya, 2 mili kurang sedikit. Lalu di sini 2 mili pas ya,
pas di ujung atas ini 2 mili ya, 2 mili, di sini 2 mili. Nah lalu di sini 1,5 mili ya, 1 mili. Di sini nggak nyampe 1,5 mili ya, 1 mili sekian lah ya. Ini cuma buat patokan aja ya, ini 1 mili sekian sama ya, di bagian ujung ininya sama dia, tapi di sini berbeda ya, di sininya 2 mili kurang, lalu di ujung sini juga 2 mili ya, di atas nih 2 mili ya. Kita akan coba. Oke, buat teman-teman ya, kita akan melakukan pemasangan ya. Kita jadi vakum dari Yamaha Xeon ini saya gunakan bawaan Xeon semua ya. Jadi jarum skepnya ini kita pakaikan jarum skep Xeon ya. Jadi saya tidak memakai jarum skep Nupo ya. Kita coba dulu, kita tes dulu apakah pakai jarum skep Yamaha Nupo Yamaha Xeon ini mau atau tidak ya. Ntar kalau kita coba dia hidupnya susah, baru kita menggunakan jarum skep Yamaha Nupo ya, bawaan ya. Kita akan coba dulu, kita tes ya, kita tes hidup. Nah ini kita cek juga dari dari dia punya ukuran ini sama ya. Nah, ukuran top lubang udara vakum ini ya sama dia, adanya dia di pinggir ya, dia memang tidak di tengah, dia adanya di pinggir sebelah kanan ya sedikit. Nih, kita akan coba menggunakan vakum Xeon ya. Lalu di sini juga saya melakukan pergantian dari coil ya. Nah teman-teman bisa lihat, jadi coil Yamaha Nupo ini dia sudah agak rapuh ya, jadi saya ganti menggunakan Yamaha Nupo juga, karena yang diperlukan itu kabelnya dia lebih panjang ya. Kalau pakai Mio dia lebih pendek. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin yang coil Yamaha Nupo nya sudah rusak, bisa menggantinya dengan, kalau kita cari Yamaha Nupo nggak ada ya, kita bisa menggantinya dengan Suzuki Smash atau Shogun 125, atau kita menggunakan Karisma ya, Karisma atau Supra X 125 karbu ya, yang kabel coilnya ini lebih panjang ya. Oke, kita akan lakukan pemasangan ya, pemasangan karbu. Oke, buat teman-teman ya, kita lakukan pemasangan vakum Xeon ini ya di karbu Nuvo. Nah caranya seperti ini ya. Nah, lalu kita tahan menggunakan jari ya, menggunakan jari telunjuk di sini, lalu kita tekuk dia ke bawah. Nah seperti ini, lalu kita pasang pernya dan kita tutup ya, kita pasin seperti ini ya. Nah, kita pasang per vakumnya, lalu kita tutup sambil kita tahan ya menggunakan jari ya, supaya dia tidak turun ya, karena kalau turun dia suka ngelipet ya. Nah, seperti ini kita pasin. Nah, lalu kita lihat ya, di sini dia mau ya naik turun ya. Nah, dia udah turun, kita tahan lagi ya, lalu kita kasih baut. Kita kencengin dulu bautnya. Oke, kita kencengin bautnya. Harus kenceng ya. Ya oke. Nah sekarang kita lepas dia. Nah, dia mau ya, dia sudah mau naik turun ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah lalu teman-teman bisa meniupnya dari sini ya. Nah kalau ditiup dia naik ya, berarti dia bagus ya. Sekarang kita lakukan pemasangan ya. Oke, buat teman-teman ya, lalu di sini yang perlu kita lakukan juga pengecekan dari selang bensin atau selang vakum ini ya. Jadi selangnya dia ada dua, satu selang bensin, nah yang ini selang bensin, nah yang ini selang pengisepan ya. Jadi pada saat motor ini disela atau di starter, dia akan mengisep ya, dia akan membuka membran dari bensin ini ya, lalu bensinnya akan mengalir. Jadi kita wajib mengecek juga, takutnya terjadi mampet atau ngelos ya. Nah di sini kita akan coba ya. Nah botol ini kosong nih ya, jadi ini kita masukin ke botol selang bensinnya, lalu selang vakumnya ini kita isep ya menggunakan mulut ya.
Nah, ini setelah dihisap menggunakan mulut, kita tutup menggunakan tangan ya. Nah, di sini terlihat bensin bagus ya, lancar ya, berarti dia tidak ada masalah. Lalu di sini kita akan lepas ya menggunakan saya menutup ini menggunakan jari telunjuk ya. Nah, ini sekarang kita akan lepas ya, dia akan berhenti. Nah, seperti itu ya. Nah, ini selang pengisapannya. Nah, setelah ini kita lakukan pengecekan bagus, baru kita pasang karbunya ya. Oke, sekarang kita pasang karbu. Oke, buat teman-teman ya, di sini karbu vakumnya sudah saya pasang. Lalu saya pasang menggunakan filter juga, asal nempel aja ya filternya buat nyoba ya, buat ngetes. Nah, tadi sih sudah saya hidupin ya, dia agak merebet sedikit ya. Jadi dia agak merebet sedikit. Terus gasnya juga turunnya lambat. Sedangkan kalau kita ukur dari jarum skep ini, jarum skep Xeon ini kan lebih gemuk, intinya lebih gemuk, walaupun bedanya sedikit banget ya, 0,0 sekian mili. Kalau dikatakan keborosan, dia merebet keborosan, seharusnya si motor ini turunnya cepat. Nah, kalau sedangkan gasnya ini turunnya, setelah kita gas turunnya tuh agak lambat ya, jadi seperti keiritan ya di bawahnya. Nah, sekarang kita tes ya. Nah, teman-teman bisa dengar ya, di sini dia agak merebet ya di awalnya ya, agak merebet ya di awal, di tengah juga merebet ya, cuma merebetnya nggak basah banget. Tapi kalau kita gas turunnya dia lambat ya. Turunnya lambat ya, jadi seperti keiritan. Jadi kita akan coba lakukan pergantian dari jarum skepnya ya. Jarum skepnya kita menggunakan bawaan Yamaha Nuko ya, yang asli ya. Kita akan coba ganti jarum skepnya dulu. Oke, kita coba ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini sudah saya buka ya, bisa dilihat ya. Nah, ini sudah saya buka ya, bagian vakumnya saya buka dari atas. Nah, di sini kita akan mengganti jarum skepnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini jarum skep Nuko ya, yang tadi ya. Ini saya belum buka. Nah, ini jarum skep Xeon ya, bawaan dia Xeon. Nah, kita akan tuker ya. Jadi cara mencobanya kita satu persatu ya. Kita tuker jarumnya dulu. Setelah jarumnya kita tuker dia sama, kita akan coba tuker karetnya ya, karet vakumnya. Karena kalau dilihat karet vakumnya dia lebih lentur ya, yang punya Nuko ini. Kita akan coba buka ya. Nah, ini punya Nuko. Nah, dia ada ringnya juga dia ada ringnya. Sini kita akan pakaikan ya ringnya juga. Nah, pengaitnya kita tetap pakai punya Xeon ya, kancingnya. Nah, sini kita masukin. Nah, cuma kalau kita lihat dia punya bagian lubang jarum skepnya ini oblak ya, dia lebih besar ya. Ini kita akan menggunakan ini ya, menggunakan seal tip aja ya, supaya dia tidak bergerak terlalu banyak. Oke, di sini sudah saya kasih seal tip ya. Nah, kita akan coba ya. Ya, di sini tidak terlalu oblak ya. Kita akan coba dulu. Nah, ini tinggalan nih ringnya. Kita pakaikan ringnya. Bisa nggak muat ya, kita copot aja ringnya, kita akan pasang ya. Oke ya teman-teman, di sini sudah saya pasang ya. Ini menggunakan jarum skep bawaan Yamaha Nuko ya. Nah, kalau untuk skepnya kita menggunakan Xeon ya, karena punya dia kan sudah baret parah ya.
Kita akan coba ya. Oke, buat buat teman-teman ya, di sini tadi saya sudah melakukan pergantian jarum skep dari vakum Xeon ini ya, menggunakan jarum skep yang lama ya, yang bawaan Yamaha Nupo ya. Tapi hasilnya sama ya, dia hidupnya agak berebet, di tengah juga berebet, lalu si gas ini turunnya juga lambat ya, dia ngerung ya. Lalu jalan satu-satunya kita pakaikan vakum Nupo yang lama ya, yang sudah agak baret itu kita tes. Kalau memang dia masih normal, berarti memang dari si vakum ini nggak mau ya menggunakan vakum Xeon ya. Kita akan tes ya, kita akan coba hidupkan. Oke, di sini dia sudah hidup ya. Cuman hidup di awalnya dia agak seperti kompresi lemah ya. Nah, kita akan coba sela ya. Kita akan coba sela. Jadi di awalnya dia agak apa ya, kayak nggak mau digas gitu. Tapi kalau udah hidup, nah digas dia mau. Masih normal lah kalau segini ya. Oke, buat teman-teman ya, di sini vakum dari Xeon ini sudah saya buka lagi ya, sudah saya ganti menggunakan vakum Nupo lagi ya, yang sudah baret itu kita pakaikan lagi untuk memastikan ya. Nah, di sini kita akan coba hidupkan, apakah dia masih berebet. Nah, nanti kita akan coba lihat kerenggangan dari payung klep atas ini ya. Oke, buat teman-teman ya, tadi saya sudah coba hidupkan dan dia gampang mati ya. Gasnya kita kecilin, dia gampang mati. Dan gitu juga di awal banget dia agak berebet ya, seperti hilang kompresi. Dan saya sela juga dia agak kurang ya. Sekarang kita lakukan pengecekan bagian payung klep atas ya, bagian setelan klepnya. Oke, buat kawan-kawan ya, di sini saya sedang melakukan pengecekan setelan klep ya. Jadi ini sudah saya buka tutup klep atas sama tutup klep bawahnya ya. Nah, bisa dilihat ya. Lalu busi juga bekas kita menggunakan vakum Xeon ya. Kita lihat pembakarannya dia agak hitam ya, agak boros ya. Lalu di sini saya juga sudah membuka tutup magnetnya ya. Kita akan cek ya. Kita akan cek, kita topin ya. Jadi top dia di sini ya. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini ya, top dia setelah huruf H ya. Di sini ya. Nah, nggak fokus. Nah, di sini ya. Lalu kita cek kerenggangan klep atas bawahnya. Nah, ini untuk klep bawah dia masih ada pre ya, masih renggang ya, masih nutup. Nah, untuk klep atas, nah ini untuk klep atas dia udah ngencengin ya. Ini memang biasa penyakit langganan dari Nuvo dan Mio ya, Yamaha Nuvo Karbo dan Mio Karbo ya. Ini penyakitnya seperti ini ya, dia selalu klep atas itu ngerapetin ya, ngerapetin atau payung klep atas ini sudah mulai kemakan ya. Nah, ini kita akan kendorin ya, kita akan kendorin. Nah, ini sudah posisi ngetop ya. Kita bisa colok menggunakan obeng ya di bagian lubang busi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia sudah ngetop ya. Ini bagian piston di titik mati atas ya. Sekarang kita akan coba setel ya. Oke, kita lanjut. Kita akan kendorin klepnya ya.
Oke, di sini sudah kendor ya, sudah terdengar suaranya ya. Nah, ini suara klep bawahnya ya. Nah, ini suara klep atas. Kalau tadi dia nggak ada suara sama sekali ya, bisa dipastikan payung klep atas ini sudah kemakan ya. Tenaganya sudah berkurang. Sekarang kita akan coba mengukur menggunakan puller ya. Tangannya sudah cukup atau belum ya. Oke ya, di sini kita akan mencoba setel jalan ya. Setel jalan apakah dia cukup kerenggangannya. Karena terlalu renggang juga menimbulkan suara ya. Nah, di sini kita lihat tapnya dulu. Kita putar sekali lagi ya. Oke, di sini dia sudah ngetop ya. Nah, di sini dia sudah ngetop, di sini ada suara ya. Nah, di sini juga sudah. Nah, kita akan cek lagi ya, kita akan setel. Oke ya, buat kawan-kawan kita lanjut. Tadi sudah saya lakukan penyetelan klep atas ya. Jadi klep atas ini benar-benar sudah nggak ada jeda ya, sudah nggak ada pre ya. Jadi saya kendorin klep atasnya aja ya. Kalau klep bawah dia masih kendor ya. Lalu di sini kita akan coba hidupkan apakah dia normal. Nah, kalau dia memang sudah, jadi ini saya masih menggunakan vakum Nupo ya. Tadi sebelum saya setel klep dia mau hidup, cuma di bawahnya doang tuh tenaganya nggak ada ya, agak ngorok ngempos. Jadi saya coba pengecekan payung klep atas ya. Lalu saya sudah kendorin. Nah, sekarang kita akan hidupkan ya. Oke, di sini sudah hidup ya, normal ya. Nah, teman-teman bisa dengar ya, dia balikannya juga normal, langsung turun. Di sini kita kecilin lagi gasnya. Nah, bisa normal ya. Jadi ini, nah, ini klep atasnya yang sudah memang sudah ngerapetin ya, sudah kemakan ya. Jadi saya sudah melakukan penyetelan klep untuk Yamaha Nupo ini 2 kali berarti ya. Jadi ada beberapa bulan yang lalu, saya lupa juga ya apakah sudah setahun yang lalu saya melakukan penyetelan klep. Dan sekarang dia sudah ngerapetin lagi ya, proses pemakaian. Dia sudah mulai kemakan lagi ya. Jadi bisa dikatakan untuk Yamaha Nupo atau Mio Sporty ya, Mio Karbu, itu memang paling sering penyakitnya di payung klep atas yang sudah ngerapetin ya. Jadi dia hilang kompresi. Lalu di sini di bagian karbunya juga memang bagian vakumnya sudah kemakan ya, sudah ada baretan. Dan saya sudah menggantinya menggunakan Seon, tapi ternyata dia nggak mau ya. Nah, sekarang kan sudah normal nih, kita akan coba lagi ya menggunakan vakum Seon, apakah bisa normal atau tidak ya. Oke, kita coba ya. Oke, di sini sudah saya buka ya bagian vakum Nuvo-nya. Nah, tadi yang sudah normal nih saya menggunakan ini ya. Saya akan coba lagi menggunakan vakum Seon ya. Apakah dia masih bisa normal ataukah memang bisa normal ya. Kita coba dulu. Kita akan pasang ya. Jadi cara mencobanya kita langsung aja ya. Kita jangan tutup dulu. Kita coba hidupkan seperti ini. Dan kalau didengar ya posisi seperti ini dia normal ini ya. Cuma kita belum tahu ya untuk RPM menengah ke atasnya ya. Kita akan coba tutup dulu ya. Kita coba tes jalan. Oke, buat teman-teman, jadi vakum dari Yamaha Seon ini saya sudah pasang di karbu Nupo ini ya.
Jadi sudah saya pasang, terus tadi juga sudah saya bawa jalan ya. Nah, dia hidupnya normal ya, enak ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan suaranya. Jadi ditarik dari awal, tengah sampai atas dia mau ya. Nah, di sini kendalanya dia cuma nembak-nembak ya kalau kita ngelepas gas ya. Kalau kita ngelepas gas di RPM bawah ya, dia kadang-kadang suka nembak, tapi itu nggak apa-apa ya. Nah, sekarang dia sudah responsif ya, enak. Nah, itu dia kadang-kadang suka nembak seperti itu ya, tapi nggak apa-apa ya. Justru kalau dia nembak-nembak seperti itu, kalau untuk saya anggap bagus ya. Dia agak lebih irit ya, jadi di bawahnya nih dia agak keiritan, karena kan setelah saya lakukan pengukuran di bagian jarum skepnya itu kan dia lebih agak lebih gemuk ya, tapi sedikit banget, 0,0 ya, 0,0 sekian. Jadi kalau dilihat sama mata itu nggak kebaca ya, tapi kalau Sigmat dia sedikit banget perbedaannya. Jadi kalau dia nembak-nembak seperti ini saya anggap bagus. Bagusnya kenapa? Karena menandakan si karbu ini tidak boros. Karena yang bikin payung klep ini cepat kemakan ya dari borosnya itu ya, bisa dari needle jet yang sudah haus ya. Nah, saya kan tidak melakukan pergantian di bagian needle jetnya ya, jadi mungkin needle jetnya ini sudah agak kemakan sedikit ya. Lalu saya menggunakan vakum Seon ya, yang jarum skepnya itu agak lebih gemuk, jadi dia lebih irit ya. Sekarang kita akan lanjut. Jadi saya akan mengganti dari karet vakumnya aja ya. Karet vakum Yamaha Seon ini kan dia agak kaku ya, agak pendek sedikit ya. Jadi saya akan menukar ya, menggunakan karet vakum bawaan Nupo ini ya. Jadi karetnya aja saya akan tukar ya, agar dia lebih enak lagi ya, angkatan dia agar lebih stabil lagi. Kita akan coba ya. Oke, buat teman-teman ya, yang perlu kita perhatikan titik dari top si karet vakum ini ya, dia sama ya. Kalau kita lihat ya titiknya ya, jadi kita bisa pindahkan ya, sama ya titiknya ya. Nah, bisa terlihat ya teman-teman ya, ini titik karet apa nih, titik karet Seon ya, vakum Seon. Yang ini titik karet vakum Nupo ya. Lalu kita lihat juga bagian titik pengunci karetnya juga sama ya di sini ya. Nah, bisa terlihat ya, sama ya. Kita akan coba pindahkan ya. Gampang ya, dia tinggal kita buka aja karetnya. Lalu di sini sudah diganjel menggunakan o-ring ya, untuk dia lebih kenceng. Kita akan buka, hati-hati ya, jangan sampai si karet vakum ini robek ya. Lalu kita tarik. Nah, bertahap ya, jangan sekaligus. Kita bukanya ke bawah ya, karena kalau ke atas dia lebih lebar ya, bagian plastiknya. Kalau ke bawah kan dia lebih kurus. Nah, sekarang kita akan menukar ya. Di sini kita cari. Nah, ini yang paling gede ya, kita sesuaikan ya di sini. Nah, lalu kita bikin pas ya pengunci karet dia di sini. Oke, buat teman-teman ya, di sini karet vakumnya sudah saya pasang ya.
karet vakum Yamaha Nupo ini sudah saya pindahkan ke skep Yamaha Xeon ya. Jadi cara pemasangannya kita balik ya. Di sini kan, nah ini kan punya Yamaha Xeon ya. Dia ada benjolan karet yang lebih gede dan benjolan karet yang lebih kecil ya, penguncinya ini ya. Nah, jadi penguncinya di sini juga disesuaikan ya. Nah, penguncinya ada got yang lebih kecil dan got yang lebih gede ya. Tapi kita pemasangan kita balik ya. Kalau pemasangannya got yang lebih kecil kita kasih benjolan karet yang lebih kecil, lalu got yang lebih gede kita kasih benjolan karet yang lebih gede, dia tidak sesuai ya topnya ya. Jadi kita tinggal balik aja ya. Jadi kalau pemasangannya tidak dibalik, maka lubang si skep ini ada di belakang ya. Tadi saya sudah coba, dia ada di belakang, lalu saya putar ya karetnya, baru dia bisa pas ya top dari si lubang vakum ini ya. Dia kan posisi ngetopnya dia tidak lurus ya, dia agak ke samping ya, di samping sini ya dia. Beda sama Yamaha Mio ya. Kalau Mio kan pas lurus di bagian skep ya, jarum di bagian koin ya, di bagian tengah-tengah koin. Oke, sekarang kita akan coba ya, kita akan lakukan pemasangan ya. Oke, di sini vakumnya sudah saya pasang ya. Kita akan coba tes hidup, lalu businya juga sudah saya buka ya. Jadi kita untuk membaca daripada pembakaran dia menggunakan vakum dari Yamaha Nupo dari Yamaha Xeon ya. Jadi kalau dilihat dari pembakarannya nih bagus ya. Dia bisa dikatakan hampir mendekati coklat ya. Jadi kita bisa lihat dari ujung sini ya, hampir mendekati coklat ya. Jadi bisa dikatakan untuk di bawahnya bukan keiritan ya, agak irit ya. Jadi kita akan coba apakah menggunakan karet vakum, karetnya aja, karet atas vakum dari Yamaha Nupo ini, apakah dia masih nembak atau tidak ya. Jadi kalau seandainya dia masih nembak pun tidak apa-apa ya. Di sini bagus ya. Kita akan coba hidupkan ya. Oke, buat teman-teman ya. Di sini sudah saya pasang ya vakum Xeonnya ya, dan karet dari vakum Nupo yang lama ini saya pindahkan ke skep vakum Yamaha Xeon ya. Nah, sekarang kita akan tes hidup ya, apakah dia masih nembak-nembak atau tidak ya. Kita hidupkan. Nah, kalau didengar dia langsamnya lebih stabil ya. Bisa memang diakibatkan dari karet vakum yang agak pendek ya. Nah, ini saya gas sedikit ya. Tuh. Kalau di kuping saya terdengar masih ada nembak sedikit banget ya. Tapi itu menandakan kalau untuk saya katakan itu bagus ya. Ketimbang yang tadi ya. Kalau tadi kan nembak-nembaknya kedengeran banget. Nembaknya walaupun jarang ya. Oke ya, teman-teman bisa dengar sendiri. Jadi penyakit utama dari Yamaha Nupo ini payung klep atas yang sudah ngencengin ya, yang sudah ngerapetin, akhirnya dia tidak ada kompresi ya, kompresinya sudah lemah karena si payung klep yang sudah kemakan ya. Jadi sepengalaman saya, memang untuk Yamaha Nupo ini dan Yamaha Mio ya, itu paling sering bagian payung klepnya tuh, bagian atas itu paling sering cepet ngerapetin ya. Cepet ngerapetinnya kenapa? Karena si settingan payung klep atas ini dia sudah kemakan ya. Karena untuk di RPM menengah dan di RPM atas, si payung klep atas ini dia bekerjanya dia sambil berputar ya, terus berputar, walaupun putarannya itu nggak cepet ya, tapi dia berputar. Dan yang menyebabkan dia si payung klep ini cepat kemakan, setelah saya analisa dari sering bongkar karbu ya, karbu Mio, bisa dipastikan dari needle jet yang sudah kemakan.
itu akan mempercepat kehausan dari payung klep atas ya. Jadi kalau untuk seperti Honda Beat ya, Honda Beat karbu, itu payung klep atasnya dia lebih awet. Kenapa? Karena karakter dari karbu vakum Honda Beat itu lebih baik ya. Karena satu, jarum skepnya itu dia paten ya, penguncinya, dan dia punya bahan dari skepnya itu bukan plastik ya. Kalau Mio kan plastik. Nah, jadi kesimpulannya, buat teman-teman nih yang ingin mengganti vakum dari Yamaha Nupo ini ya, setelah saya lakukan pergantian bisa ya, bisa. Jadi tidak perlu lagi untuk melakukan pengukuran ya. Lalu untuk bagian karet dari karet vakum atasnya, kalau memang punya teman-teman ini vakum atas dari Yamaha Nupo ini karetnya masih bagus, bisa dipindahkan ke vakum skep dari Yamaha Xeon ya. Jadi tidak perlu ada perubahan di bagian jarum skepnya ya, karena tadi saya sudah melakukan pengukuran, kurang lebihnya sama ya. Jadi kalau seandainya needle jetnya sudah ada kehausan, kita menggunakan jarum skep yang agak gemuk sedikit ya, sedikit banget ya, itu akan lebih baik ya. Jadi kita tidak perlu mengganti bagian needle jet atas. Kenapa? Karena keseringan kalau kita mengganti needle jet atas itu keseringan sering gagal. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu dan analisa yang lama. Jadi saya tidak mengganti dari needle jet vakum dari jarum skep Yamaha Nupo ini ya. Jadi yang saya lakukan pergantian di bagian vakumnya aja, vakum menggunakan vakum Yamaha Xeon, dan bagian karet vakumnya saya menggunakan Yamaha Nupo ya. Karena masih bagus dan dia punya karetnya itu lebih lentur dan agak lebih panjang sedikit ya, sedikit banget. Nah, setelah dicoba enak ya, pas ya dia ukurannya. Lalu biasakan kalau memang ini untuk selalu mengecek bagian setelan klep ya, setelan klep atas dan bawah ya, kita cek ya, kita topin. Kalau memang dia sudah ngerapetin atau dia masih ada pre tapi prenya ini sedikit banget, dengan kita menggunakan ketukan suaranya tuh masih ada tapi terdengar sedikit lah, itu kita lakukan penyetelan klep ulang ya, kita kendorin lagi bagian setelan klep atasnya. Oke, jadi buat teman-teman itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video di channel ini, dan yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen ya. Saya doakan selalu sehat selalu, panjang umur, dan diluaskan rezekinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.